Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya ingin menyampaikan tema hari ini tentang semangat untuk membaca Al-Quran. Semangat membaca Al-Quran yang wong ngarani ngaji. Semangat ngaji, maca Al-Quran. Sejauh mana kita setiap hari itu ingat kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, ingat dalam arti membaca ya, membaca syukur-syukur mentadaburi, syukur sehingga bisa paham dan bisa mengamalkan ya. Ini Al-Quran yang menjadi kitab suci bagi umat Islam, dan kita sebagai umat Islam ini apa benar-benar menganggap Al-Quran itu sebagai kitab suci, artinya dikatakan opora gitu, karena disitulah Al-Quran itu sebagai sumber dari segala sumber aturan-aturan yang harus kita ikuti gitu. Jadi lucu apabila umat Islam ini menganggap punya kitab suci tetapi tidak mengenalnya ya. Maka itu teman-teman, mari kita mencoba untuk mengenal kitab itu agar kita sebagai orang Islam itu mengerti ya, akan kitab sucinya. Nah, keistimewaan yang ada teman-teman, bahwa Al-Quran itu masih asli dalam bahasanya dari dulu sampai sekarang ya. Sehingga kita harus mempelajari, bagi yang belum bisa membaca itu bisa mempelajarinya gitu. Dan insya Allah bagi orang-orang yang ingin bisa membaca dan mau belajar, tidak ada yang tidak bisa ya. Ora enek ceritane wong sing pengen iso maca Quran tur gelem sinau ora iso ya. Mesti iso, insya Allah iso, insya Allah dimudahkan ya. Dimulai dari usia berapapun, Al-Quran itu akan dimudahkan bagi orang yang mau mempelajari ya, mau mempelajari. Itu jaminan. Jadi kita itu mau atau ingin belajar membaca Al-Quran itu mulai dari berapa? Misalkan, umurku wis 40 Pak, umurku wis widai Mas, umurku wis, dari berapapun Al-Quran itu pantas. Dari umur berapapun Al-Quran itu bisa dipelajari dan akan memberikan hasil yang luar biasa. Mesti bisa. Nggak ada teman-teman di sini yang belajar membaca Al-Quran ingin bisa kok terus nggak bisa, kecuali kalau dia sendiri yang nggak mau. Tidak, kecuali bagi teman-teman yang konsinau ini ora gelem gaugan ora iso. Kalau niatnya tenanan pengen bisa, insya Allah bisa. Allah menjamin akan memudahkan. Ini teman-teman, karena dengan membaca Al-Quran, membaca aja ya, membaca mau dengar artinya apa ora, yang penting membaca ya. Yang penting membaca, karena dalam hadis itu kan juga dikabarkan seperti ini juga, bahwa sapa sing maca Al-Quran satu huruf wae, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, kuwi pahalane kaya diberi pahala 10 kali kebajikan. Jadi maca Al-Quran sahuruf iki kaya wong berbuat baik 10 kali sahuruf. Padahal yen wong maca Al-Quran kan mungkin sahuruf. Ayat-ayat kan banyak hurufnya. Lagi per huruf iki dipahalani, dihadiahi 10 kebajikan. Luar biasa ya. Rasulullah saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Berarti mengatakan alif lam mim itu hadiahnya 30 kebajikan.
Bayangkan kalau kita sehari itu membaca 1 juz. Ya. Bayangkan kalau kita sehari itu membaca 1 juz. Berarti kan pahalanya banyak sekali. Nah, maka itulah teman-teman, dengan membaca Al-Quran, kita itu akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan insya Allah ketenangan hati kita itu akan lebih beda dari sebelumnya. Kenapa? Dalam Al-Quran juga dikatakan, ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah lah hati itu akan menjadi tenang. Ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi mengingat kepada Allah itu bisa memberikan ketenangan hati, bisa memberikan ketenangan dalam hati. Lah, mengingat Allahnya itu bagaimana? Ya udah, ingat aja. Kalau zikir-zikir yang panjang ya dengan ngaji itu, baca Al-Quran. Insya Allah hati itu akan menjadi tenang. Nah, ini teman-teman, bagi yang belum bisa, marilah kita mencoba, marilah kita mulai untuk belajar. Ayolah, kapan lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Jangan membayangkan usia. Wah, anakku cili itu malah udah ingatnya. Karena tidak harus membaca, mendengar itu juga bisa ditirukan. Ya. Anak-anak mungkin yang belum bisa membaca ya, belum bisa membaca, belum tahu huruf ya, belum kenal huruf ya. Tapi dengan mendengar itu dia bisa menirukan. Ya, berapa banyak anak-anak yang balita ya, anak-anak yang balita belum kenal huruf tapi bisa menyanyi. Ya. Padahal dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi bisa nyanyi. Karena dia bisa nyanyi ngapain? Dari mendengar. Mendengar dia bisa menirukan. Nah, maka untuk anak-anak ya, maka kita nggak heran kan, anak-anak kecil yang sering diajak orang tuanya ke masjid, dia belum bisa baca, tapi Al-Fatihah hafal. Karena setiap kali ke masjid, jamaah, imamnya melantunkan Al-Fatihah. Jadi anak-anak kecil itu yang masih sholatnya pelayon ke sana kemari itu tidak diajari Al-Fatihah hafal, karena hanya sering mendengar. Nah, kita juga seperti itu. Jadi tidak mengenal usia sampai kapan, mulai dari usia kapanpun, tapi kalau niatnya ada, insya Allah akan dimudahkan. Ayo kita belajar. Nah, belajarnya bagaimana teman sekalian? Saya ingat satu hadis ya, itu ada dikatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya. Sahabat-sahabat kamu itu kan sapa sing gelem sinau Al-Quran dan mau mengajarkannya. Ya. Jadi sing gelem sinau kuwi wong apik, sing gelem ngajari insyaallah luwih apik. Ya wong apik. Ya. Jadi gelem sinau karo gelem nyinaoni itu wong apik-apik. Lah maka dari itu teman-teman sekalian, hanya dengan belajar itu harus dianggap sebaik-baik dari kalian. Belajar loh ya. Iso ora itu. Tapi baru belajar itu sudah dianggap baik. Dari baru belajar sudah dianggap baik. Hasilnya opo meneh hasilnya memuaskan. Tapi insya Allah semua hasilnya memuaskan. Ini teman-teman belajar membaca Al-Quran. Nah, setelah kita bisa membaca Al-Quran, ya, sapa sing gelem ngajari, sapa sing gelem sinau, maka insya Allah akan sama-sama menjadi orang baik. Nah, kemudian kita bertanggung jawab. Apa hubungannya dengan tanggung jawab lingkungan dengan bisa ngaji? Ya. Kalau setelah kita bisa ngaji, kalau kita sudah belajar membaca Al-Quran, mari kita baca Al-Quran itu. Jangan sampai setelah kita belajar membaca Al-Quran sekian lama dan bisa, setelah bisa malah di rumah nggak pernah ngaji. Ya. Mari kita di rumah itu ngaji, membaca Al-Quran.
rengeng-rengeng menghafalkan dan sebagainya. Nah, nanti kalau masing-masing rumah kita itu terdengar suara ngaji lewat rumahnya si A ngaji, wah ada orang yang ngaji sana, berjalan lagi rumahnya si B, berjalan dengar ngaji lagi, ke sana lagi, wah rumahnya si C juga terdengar orang ngaji, jalan ke sana lagi rumahnya si D, wah rumahnya si D juga ada yang ngaji. Berarti kita itu seakan-akan lingkungannya itu kayak lingkungan kampung santri, wah, kalau bahasa dulu ya, kampung santri gitu. Wah, ini ternyata wongnya bener ngaji kabeh. Insya Allah dengan kesan pertama itu akan ada kesan bahwa kampung itu menjadi kampung yang baik. Ya. Kono ngaji. Oma itu penuh dengan cahaya suara Al-Quran, keberkahan. Ya. Itulah kayak krungu suara ngaji yang sapa ngomai beri wong anggap wis apik. Wah, omah kene sing ngaji. Wah, ya. Jam-jam tertentu lah kita pilih waktu yang longgar, kita ngaji dengan suara yang dari luar terdengar. Ini kata orang berpergi ya, orang ganggu. Artinya dari luar tuh ada mau ngaji. Nah, itu. Nah, kemudian yang belum bisa teman-teman, jangan berkecil hati. Kita cari, kalau niat kita sungguh-sungguh ya, kita cari teman yang bisa ngaji siapa saja dan mau membantu kita untuk belajar ya. Jadi kalau kita bawa buku apa ya, misalkan yang baru belajar itu biasanya apa, Iqra apa ya, buku Iqra gitu, bawa aja. Nanti ketemu siapa teman kita yang kita anggap bisa, tanya, ini huruf apa ya? Ini huruf apa? Jadi guru kita tuh banyak. Siapapun dari teman yang kita jumpai itu bisa jadi guru kita. Jadi belajar ngaji itu tidak harus duduk di hadapan gurunya dan sebagainya, itu enggak. Teknis-teknis selonggar kita itu bisa aja. Iqra dikantongi, kasih masuk saku, nanti kalau ada waktu luang dibuka. Kok nggak bisa ya, ini huruf apa ya? Gitu. Kalau nggak bisa, kalau lihat temen yang lewat, kok bisa? Mas tolong, 3 mas. Wah, gitu nggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan belajar, tidak harus ngenteni jam belajarnya. Ya kalau jam belajarnya cepat, kalau misalkan ngajinya cuma seminggu sekali, terus ini baru masih 3 hari, arep tekok ngenteni 3 dino kan lali sing ditekokke ya, Jadi mendingan Iqra itu dibawa, mengkoen ketemu koncone nang masjid atau ketemu koncone di jalan, tanya, Mas guru apa? Wah, itu sudah pahala. Satu huruf pahalanya kayak 10 kebajikan itu enak ya. Jadi kita kan bisa cepat itu. Terus tidak usah punya rasa malu ya, rasa izin. Punya rasa malu artinya untuk belajar itu rasa isinan ya. Jalan. Kemudian kepada siapapun itu tidak perlu membayangkan luwih tua apa luwih enom. Misalkan aku wis tua, arep kok kepada yang seusia anak kita atau bahkan seusia cucu kita, nggak apa-apa. Ya boleh, rubele. Wah, oh anu Pak, lagi nggak masalah. Pahala semua guru, semua yang kita jumpai itu selagi kita butuh itu guru, ya, itu guru kita. Nggak apa-apa. Nggak usah cari kudu sing, wah aku kudu ya guru sing anu, nggak perlu. Yang penting kita bisa. Kita mau tanya kepada anak kita nggak masalah. Sekarang itu kan banyak istilahnya apa ya, keburu subutel, keburu bapak ora iso teko anake, terutama dari si IT ya, pada ngaji ya gitu, ngaji kan ra iso ya, ngaji ra iso, teko yang anaknya sing iso, itu nggak masalah memberi pahala kepada anaknya. Nduk, iki apa sehingga bapaknya itu bisa ngaji ngajari anaknya. Masuk bendek kayak anaknya si iso ngaji sing nyekolahke ya bapake gantian gitu. Itulah terutama di IT kan juga gitu kan, bapaknya sering tanya kepada anaknya, misalkan
cara download ora iso. Wong tua cara download ra iso teko anake. Terus teko aplikasi apa, mau pasang aplikasi nggak bisa, ya tanya anake. Itu sehingga terus biasa gitu sharing ilmu, sehingga kemauan kita yang kuat untuk bisa belajar ngaji itu akan semakin cepat berhasil. Maka mari teman-teman ya, ngaji sebagai bekal kita nanti ya, setelah kita bekal kehidupan ya. Ngaji kan bekal untuk, karena di dalamnya ada aturan-aturan kan, aturan-aturan kehidupan, sehingga bekal kita untuk hidup ya. Sebagai pahala itu bekal kesananya ya. Jadi ngaji ora bekal mati tok ya, ngaji itu untuk hidup. Ngaji itu untuk pelajaran kita menapaki kehidupan. Lah pahalane itu nanti untuk bekal kita kalau kita sudah di sana ya. Itu insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Baru belajarnya saja sudah dianggap sebagai orang baik. Itu baru belajarnya. Baru belajarnya. Khairukum man ta'allama Qur'an. Sapa sing gelem sinau Qur'an, kuwi dianggap wong apik. Kuwi lagi gelem sinau, kuwi wis dianggap apik. Apa meneh wis iso tur gelem ngamalne. Luwih-luwih wa 'allamahu, gelem ngewangi kancane sing iso kon iso. Kuwi insyaallah akan lebih baik. Mari teman-teman ya, semangat di usia berapapun kita untuk mau belajar bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.